Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu ya memang sangat lelah akhirnya. Kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang, saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu, dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah, jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu, selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas, dan halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di kasus Vina dan Eki. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan membahas seputar kasus Vina dan Eki. Seperti apa videonya? Ini videonya. Saksian dari teman-teman almarhumah ya, di situ kan banyak yang menyudutkan tanpa almarhumah bisa membela diri gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali seperti itu. Tapi kalau memang nanti sudah sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Baik. Jadi, di bagian mana yang dirasa menyudutkan, ya, Mas Reza? Iya, banyak hal. Ya saya tidak begitu ingat ya, tapi kita udah ada rekaman-rekamannya. Jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup, terutama menjelang sebelum meninggal gitu. Tapi hingga saat ini keluarga belum meminta untuk melakukan upaya hukum? Masih belum. Kita masih tetap mengikuti jalannya persidangan. Oke. Dan masih menunggu dari hasil PK ini. Oke, tapi memang posisi keluarga saat ini sudah siap apapun hasilnya ya. Kalau kemudian ternyata PK itu dikabulkan dan kemudian ini dinyatakan sebagai kecelakaan, keluarga sudah siap untuk menerima fakta seperti itu? Ya, memang dari awal kasus ini mencuat, kita juga sudah bersama-sama menyepakati bahwa apapun nanti hasilnya, paling tidak bisa menjawab dari 8 tahun penantian kasus yang tidak kunjung selesai ini ya, kita akan tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang akhirnya bisa menuntaskan kasus ini. Baik, Mas Reza, tapi kalau saya kembali lagi ke kesaksian dua sahabat Mega, apa komentar keluarga tentang dua orang ini? Apakah memang keluarga mengenal mereka atau seperti apa? Jadi memang untuk kedua sahabat Vina, Mega dan Widi ya kalau tidak salah namanya, mereka itu kakak almarhumah itu melihat mereka terakhir itu pas menjemput di malam kejadian menggunakan sepeda motor bertiga kalau tidak salah, dan tidak begitu mengenal lebih akrab karena almarhumah Vina untuk teman-temannya memang agak sedikit tertutup. Oke. Tapi memang banyak kesaksian itu ya sangat menyudutkan sekali gitu. Jadi akan menciptakan citra yang tidak baik. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek mungkin ada komentar soal bagaimana memang di persidangan kemudian terungkap banyak hal dinamika hubungan antara Vina dan Mega dan Widi yang sebenarnya mungkin memang agak kurang elok ya kalau kemudian dari sisi keluarga korban mendengar informasi-informasi seperti ini tanpa kemudian bisa membela diri begitu. Gini Mbak Tasya, saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban, baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna, ya. Artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah. Justru, Mbak Karena Tasya, ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan. Jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya, Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh keluarga. Mau nggak mau gitu kan. Terus kita tanya, apakah itu kebiasaan? Dan di bawah persidangan kan mereka ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau di apa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan,
Ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu ya memang sangat lelah akhirnya. Kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang, saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu, dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah, jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu kan, selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas, dan kasus selesai. Itu ya harapan dari kami. Mas Reza, harapan keluarga seperti apa? Jadi memang harapan keluarga itu kasus ini segera selesai, segera terang benderang, dan juga bisa terjelaskan ada apa selama 8 tahun ini sampai kasus ini susah terungkap, dan apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Itu aja sih sebetulnya dari pihak keluarga yang ingin disampaikan. Jadi ingin kasus ini segera selesai dengan sejelas-jelasnya dan terang-terangnya. Setelah mengkonfirmasi keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu, mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, disiksa kepada anak kita. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kan? Dan seperti yang saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya penyiksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya, karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kena didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa ditawarkan pengacara, tanpa siapa pendamping pengacara, itu adalah batal itu berita acaranya dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, akan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan, ya. Karena dulu ceritanya itu kan begini, di Amerika ada namanya Miranda Rules. Miranda Rules itu adalah seorang bernama Miranda berperkara dengan negara Arizona. Dia merasa ditangkap, tapi dia ditangkap dan diadili, padahal ketika itu dia tidak ditawarkan bahwa dia punya hak untuk didampingi pengacara. Nah, ini sekarang hal itu telah diadopsi oleh KUHP kita, Miranda Rules ini. Jadi kalau dilihat di TV kan, ada di film kriminal, kalau ditangkap orang dia tanya, saya tangkap kamu boleh diam, ya, nah, karena kalau setiap keterangan yang kamu kasih adalah bisa memberatkan kamu, gitu. Kamu berhak didampingi pengacara, itu raja. Nah, di KUHP kita juga seperti itu, pasal 114 KUHP menjelaskan bahwa setiap polisi penyidikan harus menawarkan advokat kepada tersangka. Itu ceritanya. Jadi saya pikir berdasarkan ini saja, menurut saya kalau Mahkamah Agung konsisten, maka mereka itu akan dibebaskan. Itu poin pertamanya, nggak usah lain-lain dulu. Dengan dari situ saja dibebaskan. Dan putusan Mahkamah Agung juga menyatakan seperti itu. Setiap orang yang diperiksa oleh polisi tanpa dia dampingi pengacara, ya, meskipun umpamanya gini, di polisi dia tidak diperiksa, tidak didampingi pengacara. Gimana guys setelah menonton video barusan? Apabila ada pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, segitu saja untuk video di kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate info yaitu seputar kasus Vina Cirebon, dan nantikan video dari kami selanjutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.